Alhamdulillah, setelah bulan Ramadan kemarin kita lalui dan juga kemudian kita tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Syawal, berkumpul kita dengan keluarga kita di hari raya Idul Fitri. Tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Makanya kita berdoa kepada Allah, bersyukur atas semua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sore hari ini ada beberapa yang insyaallah akan kami sampaikan ya. Kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad ya, karangan daripada ulama, salah satu ulama besar ya, yang terlahir di Indonesia, kemudian beliau belajar ya di Saudi, kemudian menetap di sana dan sampai meninggalnya pun di sana. Syekh Nawawi Al-Bantani ya, beliau mengarang kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kitab tersebut beliau menukil sebuah kalam, sebuah ucapan ya, sebuah perkataan daripada sahabat mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mulia ini dulunya sangat memusuhi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan saking bencinya, saking musuhnya ya dengan baginda Rasul, sampai-sampai beliau ini sudah menghunuskan pedangnya untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Ya, beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kuburnya pun berada di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya pun berada di samping kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan mertua dan juga sahabat yang Rasulullah cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat ini adalah Umar bin Khattab. Ya, beliau pernah mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Ya. Kata masittatan fi sittatin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Yang pertama, kata marridho fi ta'atin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya dalam perbuatan taat hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar kita tidak meremehkan setiap bentuk kebaikan walaupun kecil, agar kita tidak menganggap kecil amal soleh yang kita lakukan, walaupun amalan soleh itu sangat kecil, yang mungkin kita anggap nggak ada apa-apanya, bahkan mungkin kita bilang nggak ada pahalanya. Iya, saking kecilnya amalan soleh tersebut. Kata marido fi ta'atin, Allah menyembunyikan ya keredoannya dalam taat seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di awal-awal kitab Nasaihul Ibad. Ya. Di situ disebutkan bagaimana Syekhul Hujjatul Islam, ya, Imam Al-Ghazali. Suatu ketika ada seseorang yang memimpikan beliau, memimpikan Imam Al-Ghazali. Kemudian ditanyakanlah kepada Imam Al-Ghazali, wahai Syekh, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Ya, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya aku ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tahukah kamu, ketika aku dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, dengan sebab apa
engkau aku masukkan ke dalam surga dan aku tempatkan di sisiku di tempat-tempat yang paling baik. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, amalan-amalan yang beliau lakukan selama beliau hidup. Beliau tidak terputus puasanya, tidak terputus sholat malamnya. Kemudian kitab yang beliau karang sudah begitu banyak, ya. Dan juga amalan-amalan besar yang lainnya beliau sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, aku tidak menerima amalan-amalanmu tersebut. Bayangin, ya, amalan-amalan besarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malamnya enggak pernah lepas, puasanya, ya. Kemudian sholat fardunya pasti di awal waktu. Kita tahulah, hafal lah siapa Imam Al-Ghazali. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, aku tidak menerima amalan-amalan tersebut. Kaget, pasti kaget, ya. Nah, ini jangan menjadi dalil buat kita. Nah, Imam Al-Ghazali aja yang amalnya segitu banyak nggak diterima, gimana kita? Udah nggak mau amal soleh, udah nggak mau taat, nggak begitu. Iya, nggak begitu konsepnya. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, ketika engkau hendak menulis, iya, kemudian hinggap seekor lalat di sebuah cawan, di sebuah tempat tinta, ya. Kalau dulu makan dicelup, ya, tertulis. Kalau sekarang kan enggak, enak, udah ada tintanya. Kalau dulu celup, hinggap seekor lalat di cawan tersebut, tempat tinta tersebut. Kemudian engkau tahu di situ ada seekor lalat, tapi tidak engkau usir dia. Engkau biarkan dia sampai dia minum dengan kenyang, lalu terbang dengan sendirinya. Tuh, atas dasar itulah aku memasukkan engkau ke dalam surga. Bukan karena amalan-amalan yang lain. Mungkin Imam Al-Ghazali enggak nganggep tuh, biarin, ya kan, cuman begitu doang bahasa Betawinya mah. Tapi justru itu menjadi penentu, ya. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap kecil, menganggap remeh, ya. Ada air umpamanya gemericik terus aja gitu kan, teman kita, rekan kita nutup kerannya enggak terlalu kencang, enggak full ditutupnya, jadi masih ada kecil gitu kan, ya. Kita sambil lewat nengok, oh ditutup dah tuh, sampai airnya itu tidak ngalir lagi. Bisa jadi itu yang menjadi penyebab kita dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita anggap kayak sambil lewat kita mah, gitu kan. Enggak kita anggap lagi amalan itu mah. Yang malah kita jadi andalan puasa kita, sholat malam kita, zakat kita, haji kita, umroh kita yang tiap bulan umpamanya. Mungkin itu yang jadi andalan kita. Tapi ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan dalil buat kita untuk bermalas-malasan dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kemudian perkara yang kedua, kata mal ghadab fi ma'siyatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya, menyembunyikan kemarahannya fi ma'siyatin, dalam perbuatan maksiat seorang hamba. Ya, ini pun jadi catatan buat kita, sebaliknya daripada yang tadi. Kita tidak boleh meremehkan maksiat ataupun dosa sekecil apapun. Karena bisa jadi amalan dosa kecil yang kita anggap remeh bisa menjadi dosa besar. Bukan karena kadar dosanya, tetapi karena hati kitanya yang menganggap remeh maksiat, menganggap remeh
dosa. Kalau sudah menganggap remeh dosa, menganggap remeh sebuah maksiat walaupun kecil, khawatir itu menjadi tabiat kita. Khawatir itu menjadi sifat kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jahil tuh. Kita kan suka jahil ya sama teman gitu kan ya. Sama ya kadang sama anak gitu atau sama saudara ya. Itu jangan dijadikan suatu yang kecil. Kita kan nggak tahu hati seseorang. Santai dia mah saat CS saya dia mah bestie gitu kan ya, teman saya. Kan kita nggak tahu kapan hati dia lagi senang, kapan dia lagi redo, kapan dia lagi mumet, iya kan? Bisa jadi mukanya mah senyum, kita ledekin, kita bercandain, kita jahilin, tapi dalam hatinya nyimpan dendam. Naudzubillah min dzalik. Kita kan nggak tahu. Iya. Udah biasa saja sama dia mah, udah kayak saudara sendiri. Iya, kadang kita seperti itu tuh. Iya. Nah, yang seperti itu khawatir jadi kebiasaan. Iya kan? Jadi biasa kita ngejailin teman, ngeledekin teman, sampai dia pusing gitu ya. Kita kerjain. Iya. Itu kata mal ghadab fi ma'siyatin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahannya dalam maksiat seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita enggak tahu ya kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul menyampaikan ciri-cirinya, menyampaikan kisi-kisinya. Kalau ujian mah, iya, menyampaikan ya tanda-tandanya lah. Diturunkannya malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya, nggak tahu di tanggal berapanya. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Iya kan? Di 10 hari terakhir kata Rasul, cari di hitungan ganjilnya tadi tuh 21 sampai 29. Kita lagi nggak tahu tanggal 21, 23, 25, 27 apa tanggal 29. Kalaupun umpamanya, iya kan, umpamanya disebutin malam Lailatul Qadar tanggal 29, kita nggak tahu turunnya jam berapa, gitu kan ya. Kita nggak tahu turunnya jam berapa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Biar apa? Biar kita terus menghidupkan malam-malam selanjutnya di bulan Ramadan. Jangan nanti ketika umpamanya kalau kata Allah ditentuin malam Lailatul Qadar tanggal 29 umpamanya, kita malas-malesan, ntar tanggal 29 aja kita kencenginnya, masih lama gitu, ntar aja tarawihnya. Ya, ini masih ada 3 perkara lagi yang belum tuntas, tapi sudah masuk waktu sholat maghrib. Ya, Afwan, Eru datangnya agak terlambat ya untuk kajian hari ini karena memang informasinya juga mendadak. Ya, insya Allah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan 3 perkara lagi. Ya, boleh para jamaah sekalian untuk mencari, umpamanya penasaran 3 lagi apa. Ya, insya Allah itu ada ya di kitab Nasoihul Mubad. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilindungi dimanapun kita berada. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.